Di video kali ini, kita akan mengeksplorasi railgun, sebuah senjata yang canggih yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk melontarkan proyektil dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Kita juga akan membahas tentang perkembangan senjata canggih Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk sistem laser dan teknologi misilnya. Railgun adalah senjata yang benar-benar mengesankan dengan potensi untuk merevolusi peperangan modern. Daripada bergantung pada bahan peledak seperti bubuk mesiu, proyektil railgun mendapatkan kekuatan penghancurnya yang berasal dari kecepatan dan massa yang tinggi. Hal ini memungkinkan proyektilnya menyebabkan kerusakan lebih parah dan fatal dibandingkan proyektil senjata api konvensional dengan ukuran serupa. Railgun punya potensi yang sangat efektif dalam berbagai aplikasi militer, mulai dari peperangan angkatan laut di kapal sampai dengan ke artileri berbasis darat dan sistem pertahanan misil. Divisi Dahlgren Angkatan Laut Amerika Serikat berada di garis depan pengembangan railgun dan memperkenalkan prototipe railgun 8 megajoule yang mampu menembakkan proyektil seberat 3,2 kg. Prototipe ini masih di fase awal. Prototipe ini menjadi dasar untuk senjata 64 megajoule yang direncanakan dipasang di kapal perang Amerika Serikat. Dalam upaya untuk mendorong batas teknologi railgun, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan uji coba pada tanggal 31 Januari 2008 dengan menembakkan proyektil dengan kecepatan luar biasa hingga 2.520 meter per detik dengan output energi 10,64 megajoule. Railgun telah menunjukkan jangkauan tembakan sampai dengan 160 km. Meskipun perkembangan ini menjanjikan, Amerika Serikat sementara menghentikan penelitian railgun untuk fokus pada proyek alternatif seperti misil jarak jauh dan senjata laser. Sebagai sebuah pencapaian, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan sistem senjata lasernya untuk menembak jatuh drone yang terbang di dekatnya pada tahun 2020. Uji coba ini menunjukkan komitmen Angkatan Laut terhadap ancaman udara di laut dan menandai tonggak penting dalam pengembangan senjata laser. Kapal Dock Transport Amfibi Portland berhasil melumpuhkan kendaraan udara tak berawak selama uji coba di laut. Sistem laser Portland dirancang untuk menargetkan tidak hanya drone, tapi juga perahu kecil. Selain railgun dan sistem laser yang mutakhir, militer Amerika Serikat masih mengandalkan senjata yang bisa diandalkan seperti misil Tomahawk. Misil Tomahawk adalah senjata jelajah subsonik berpenggerak jet, serbaguna dengan jangkauan yang jauh dan bisa beroperasi dalam segala jenis cuaca, dan jadi salah satu senjata utama yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Royal Navy untuk serangan berbasis darat yang diluncurkan dari kapal dan kapal selam. Misil Tomahawk punya beberapa tipe. Setidaknya ada 7 varian berbeda dari misil Tomahawk ini. Dengan menggunakan deteksi kontur terrain atau TERCOM, Tomahawk bisa menavigasi menuju sasaran target dengan presisi yang luar biasa. Dengan data rute yang telah dimuat sebelumnya, misil ini mengikuti jalur yang ditetapkan berdasarkan bentuk terrain dan mencapai target pada jarak 160 km atau lebih, tergantung pada jenis varian misil tersebut. Berbeda dengan railgun dan laser, sistem misil membutuhkan pengisian ulang secara manual yang memunculkan tantangannya tersendiri. Berat beberapa misil dan gerakan goyangan kapal yang sedang bergerak membuat pengisian ulang di laut menjadi tugas yang berbahaya. Kondisi seperti ini meningkatkan resiko kerusakan pada sistem peluncuran vertikal dan potensi cedera pada personil tentara. Misil standar Tomahawk punya berat lebih dari 453 kg. Walaupun kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pernah dilengkapi dengan keran untuk memfasilitasi pengisian ulang dari misil tersebut, fitur ini dihilangkan karena resiko dari pengisian ulang senjata tersebut. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Rusia dan China, kebutuhan untuk prosedur pengisian ulang senjata yang efisien dan aman di laut menjadi semakin penting. Torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat jadi opsi yang paling efektif untuk melawan kapal musuh. Kapal biasanya dipersenjatai dengan torpedo Torpex yang 50 kali lebih mematikan daripada TNT. Torpex adalah kependekan dari torpedo eksplosif dengan torpedo Mark 54-nya yang mampu menghancurkan kapal selam dalam jangkauan 9,4 km.
Untuk serangan darat, Angkatan Laut Amerika Serikat mengandalkan Naval Strike Missile yang serbaguna. Naval Strike dikembangkan di Norwegia. Misil ini dirancang untuk digunakan melawan kapal dan target yang berada di daratan. Dengan jangkauan hingga 555 km tergantung pada profil serangannya. Misil ini adalah senjata berharga untuk persenjataan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sistem HIMARS atau M142 High Mobility Artillery Rocket System menyediakan metode inovatif lainnya untuk menyerang target darat dari kapal. Sistem ini dikembangkan untuk Angkatan Darat Amerika Serikat pada akhir 1990-an. HIMARS adalah peluncur roket ganda ringan yang dipasang pada rangka truk standar Angkatan Darat Amerika Serikat, yaitu M1140. Kendaraan peluncur M142 punya satu pot yang mampu menampung 6 roket GMLRS, 2 misil PRSM, dan 1 misil ATCMS. Sistem ini mampu menembakkan semua senjata dalam satu pot Multiple Launch Rocket System atau MLRS atau INFAM. Saat diluncurkan dari kapal, HIMARS memberikan fleksibilitas dan kemampuan serbaguna tambahan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dalam kemampuan serangan di daratan. Sistem pertahanan kapal dan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat punya beberapa layer. Di garis pertahanan terakhirnya terdiri dari palang CYS yang menggunakan radar untuk menargetkan misil musuh yang datang dengan meriam Gatling dengan laras 620 mm yang mampu menembakkan 3.000 hingga 4.500 peluru per putaran per menit dalam jangkauan 1,6 km hingga 8 km. Meskipun jangkauannya relatif pendek untuk misil anti kapal modern, sistem Phalanx menjadi salah satu yang tercepat. Kapal induk juga punya lapisan pertahanan tambahan, yaitu pesawat yang mereka bawa. Ketika menjadi target senjata musuh, F-18 atau F-35 bisa dikerahkan dengan cepat dan efektif untuk menyerang fasilitas atau kapal musuh. Para personil persenjataan yang mudah dikenali dari seragam merah mereka, mempersenjatai pesawat ini dengan berbagai alat dan kendaraan untuk menginstal persenjataan berat ke F-18 atau F-35. FE-18 secara bertahap mulai digantikan oleh F-35 Lightning. Tapi FE-18 masih memainkan peran penting dalam pertahanan Angkatan Laut Amerika Serikat. Seiring armada Angkatan Laut di seluruh dunia berupaya meningkatkan sistem senjata kapal perang dan pesawat mereka, persenjataan ini menjadi semakin mematikan. Dengan kemajuan yang mengkhawatirkan ini, pengamat hanya bisa berharap bahwa senjata ini tidak benar-benar digunakan untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu peperangan.